Setelah ngeliat penjualan Infinix InBook X1 yang sangat laris, rasanya Infinix mau terus naikin momentumnya di Indonesia dengan menghadirkan generasi selanjutnya, yaitu InBook X2. Tapi karena gue belum pernah coba yang versi X1, jadinya nggak bisa mengcompare seberapa jauh peningkatan performa dan fitur-fiturnya. Ya, gue langsung aja mau review kayak pas pertama kali emang nyobain laptop Infinix yang satu ini. Jadi dengan harga base model di flash sale yaitu harga Rp5.999.000, seberapa menarik sih laptop yang satu ini? Terdengarnya menjanjikan, tapi apakah semenarik itu? Well, selamat datang di channel Up to Date Idea. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Pertama-tama gue mau mengapresiasi Infinix karena lihat desain layarnya itu semua kekinian banget. Ya gimana nggak? Kalau kalian lihat bezel bagian atas, kiri, kanan, sampai bawahnya itu masih tergolong tipis dan terlihat simetris. Ya nggak kelihatan kayak laptop 6 jutaan lah ya. Ini kayak di harga 10 jutaan ke atas. Jadi gue berharap Infinix terus melakukan atau tetap memberikan bezel setipis ini di next generasi selanjutnya. Dan di awal gue kira tuh kualitas layarnya bakalan punya warna yang pucat, layarnya tuh nggak bakal tajam, tapi semuanya berbalik fakta. Karena untuk panel IPS LCD-nya punya color reproduction yang bagus, bisa hit 100% sRGB, dan resolusi Full HD-nya pun tajam. Jadi ketika dipakai nonton, entertainment, browsing, sampai ngedit foto, ya udah bisa diandalkan. Dan surprisingly lagi, untuk viewing angle, walaupun laptop ini punya layar lapisan anti glare, tapi ketika dilihat dari sisi kiri, kanan, warnanya itu masih kelihatan berwarna, gak gitu wash out. Jadi ketika mau dipakai nonton rame-rame, ya masih oke. Tapi dengan semua yang diberikan, ada dua hal yang menurut gue mesti diperhatikan atau mungkin next bisa diimprove. Pertama, rotasi layarnya cuma sampai 90 derajat aja. Jadi buat kalian yang nggak punya meja naik turun kayak gue juga, capek kerja duduk, rasanya tekukan 180 derajat akan lumayan ngebantu. Dan kedua, untuk brightness mungkin di next bisa lebih terang kali ya. Untuk build quality, di awal gue ngira laptop ini nggak akan solid dan pasti menggunakan polycarbonate seperti kebanyakan laptop di harganya. Tapi ternyata lagi-lagi gue dibuat salah, karena faktanya laptop ini menggunakan metal asli di bagian top lid cover sampai di bagian cangkang dalam. Dan walaupun laptop ini punya bahan material metal yang solid, premium, tapi dalam segi bobot juga masih ringan, saringan 1,24 kg aja dan saringan 14,8 mm, persis kayak laptop-laptop ultrabook lah ya. Jadi enak dibawa kemana-mana tanpa harus bikin tangan cepat pegel maupun pundak cepat pegel. Lanjut ngomongin soal desain, di bagian top lid covernya ini menarik karena di bagian atasnya dibuat metal brush mengkilat, sedangkan di bagian bawah dibuat doff matte halus. Jadi ada dua tone finishing berbeda. Sedangkan untuk di bagian dalam, ya memang sih polosan aja dengan finishing doff matte halus. Sekarang ngomongin soal kelengkapan port I/O. Di samping kirinya terdapat satu HDMI, satu USB 3.0, satu USB Type-C yang support data plus charging. Lanjut untuk di bagian kanan ada Kensington lock, satu USB 3.0, satu jack 3.5, USB Type-C yang support untuk transfer data only, dan micro SD reader. Jadi sebenarnya udah komplit, tapi ada satu hal yang membingungkan, yaitu port di bagian kanan. Ya, USB Type-A-nya itu kebalik. Jadi di awal-awal gue mau colok tuh agak suka salah. Sedangkan untuk port di bagian kiri normal. Jadi gue berharap semoga di next Infinix bisa rubah sepada mestinya. Laptop ini punya 3 varian yang masuk di Indonesia. Ada Intel i3, i5, dan i7. Semua varian menggunakan Intel 10th Generation. Jadi pertama-tama gue mau kasih tahu dulu spesifikasi unit yang sekarang gue review. Untuk prosesor, menggunakan Intel i3 1005G1 dengan 2 core plus 4 thread, GPU onboard Intel UHD Graphic, RAM 4GB DDR4 single channel, storage SSD 256GB PCIe 3.0, dan OS menggunakan Windows 11 pre-install. Pasti banyak yang bertanya gimana performa dari base model laptop yang satu ini. Kira-kira bisa dipakai untuk apa aja sih bang? Well, gua coba bikin motion graphic di Adobe After Effects 2021
ya masih bisa berjalan dengan baik walaupun memang playbacknya itu agak endet-endet di awal. Dan kalau misalkan sequence-nya udah mulai banyak terus gerakannya itu agak kompleks, memang mulai berasa stutter. Dan ketika gue coba ngedit video di Adobe Premiere, itu selama footage-nya nggak terlalu banyak, efeknya nggak terlalu banyak. Ketika di playback 1/2 maupun full memang di awal agak patah-patah, tapi di next-nya bisa berjalan dengan baik. Karena wajar, RAM cuma 4 GB dan ini Intel i3-nya bukan menggunakan 11 Gen 11 25G4 yang punya 4 core plus 8 thread. Jadi ya udahlah ya, so far bisa berjalan dengan baik walaupun ya itu agak patah-patah dikit. Dan untuk performa gaming sekarang gimana bang? Gue coba pakai CSGO game mainstream yang bisa banget kalian temuin di mana-mana dengan settingan Full HD, terus grafik rata kiri atau lowest, hasilnya bisa dapat FPS di angka 18-32 aja dengan rata-rata di angka 22. Dan ketika gue coba turunin resolusinya ke 720p dengan settingan lowest, emang bisa lebih better. FPS-nya dapat di angka 25-45 dengan rata-rata di angka 30 yang lebih playable. Tapi fan cooler laptop ini untuk di base model Intel i3 menurut gue masih kurang optimal. Ya, dalam segi gaming performance masih agak stutter, endet-endet, berasa throttling. Dan ketika laptop baru keadaan baru nyala aja, itu fan-nya mulai terdengar. Jadi gue berharap semoga Infinix bisa fix issue cooler yang ada di laptop ini sehingga bisa lebih optimal. Untuk ketahanan bateri di laptop ini menurut gue ya oke aja lah. Karena dalam pengujian gue ketika dipakai nonton Netflix, YouTube, browsing-browsing sambil ngetik-ngetik di OneNote cuma bisa bertahan 5-6 jam aja. Jadi gue saranin banget buat kalian harus bawa charger kemana-mana. Yang untungnya charger bawaannya tuh masih terbilang compact, kecil, ringkas, dan gak berat. Dan yang gue suka kalau misalkan kalian lupa bawa charger bawaannya, ya kalian bisa ngecharge menggunakan kabel charger HP kalian selama ujungnya Type-C. Jadi ini lebih versatile aja. Nice. Tidak gue sangka-sangka lagi untuk sound quality laptop ini masih tergolong bagus dan bisa melebihi sedikit ekspektasi gue. Ya memang membawa stereo speaker yang penempatannya itu ada di bagian bawah kiri kanan laptop seperti kebanyakan laptop pada umumnya. Dan dalam segi sound quality ketika gue coba denger musik maupun nonton, bassnya masih terdengar, treble-nya dapet, clarity-nya ya memang agak kurang dan ini lebih dominan ke vokal, tapi DTS sound quality-nya not bad at all. Jadi buat kalian penasaran gimana suara dari laptop yang satu ini, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gua play di volume 100% tentunya. Kualitas webcam di laptop ini masih menggunakan 720p aja, belum 1080p. Tapi ketika kalian mau pakai untuk Zoom meeting, Google Meet, ataupun meeting online lainnya, ternyata kualitas 720p di laptop ini masih oke. Nggak gitu pecah, gerakannya nggak patah-patah, dan background yang ditangkap itu masih cukup bagus. Oh ya, by the way, ini sekarang contoh kualitas mic bawaan. Dan ada satu hal yang gue suka dari laptop ini, yaitu tersedianya LED flash di samping kiri kanan webcam yang baru pertama kali gue temuin di sebuah laptop. Jadi buat kalian penasaran apa gunanya? Well, kalau misalkan kalian mau meeting di tengah jalan itu gelap-gelap, malam-malam, ya masih bisa nerangin muka kalian walaupun memang nggak terang-terang banget, tapi ini cukup kepake. Layout keyboard di laptop ini belum membawa full size, masih di 75% aja. Tapi untuk key travelnya gue suka karena nggak gitu bikin sering typo, kecuali untuk bentuk arrow keys kiri kanannya itu memang dibuat sama seperti tombol lain-lainnya, jadi agak bingung ketika kita mau pencet tombol kontrol ataupun arrows. Gue berharap semoga ada pemisahnya biar lebih enak aja. Tapi dalam segi typing feel selama 1 minggu menggunakan laptop ini untuk ngetik-ngetik, berasa membal, nggak keras, nggak berisik, dan tersedia LED backlight yang bisa kalian adjust sampai 2 kali tingkat kecerahan yang akan sangat ngebantu ketika kalian mau ngetik-ngetik di tempat gelap ataupun kurang cahaya sekalipun. Jadi gue suka.
Cuman untuk LED backlightnya itu ketika kita nggak sentuh selama 30 detik otomatis mati untuk menghemat baterai. Gue berharap semoga Infinix bisa memberikan pilihan untuk kita sebagai user bisa set always on. Dan by the way untuk tombol power sudah dipisah jadi itu nggak nyaru. Sekarang lanjut untuk touchpad punya ukuran yang luas dan lega banget. Gue suka multi-touch berasa halus tapi ketika dipakai untuk ngeklik emang berisik banget. Apalagi untuk di bagian tengahnya itu kayak ada 2 tombol. Jadi ketika gue klik sekali aja, berisiknya tuh ada kayak 2 kali nih. Beda ketika gue tekan kiri kanannya cuman bunyi 1. Tuh, tengahnya agak berisik. Gue berharap semoga Infinix bisa memberikan klik yang bagus untuk touchpadnya biar makin enak aja. So guys, itu dia video review Infinix Inbook X2 versi channel up to date IDN. Jadi memang untuk base model yang dibanderol seharga 6.499.000 harga normal dan flash sale di 5.999.000, laptop ini sangat menarik karena punya layar yang bagus, desain kekinian, bodi ringan, solid, dan port I/O-nya pun tergolong komplit. Tapi andai aja kalau Infinix bisa kasih RAM 8GB plus Intel 11 Gen, laptop ini bakalan berasa worth it banget. Karena dalam segi upgradability, ya ini kurang oke banget karena RAM-nya nggak bisa di-expand. Dan ketika kalian mau ganti internal storage-nya itu tidak tersedia slot lain. Mesti ganti dulu, terus pasang dan install OS jadi agak ribet. Ya semoga di next Infinix bisa kasih upgradability yang lebih baik. Tapi kalau kalian tanya, Bang, laptop ini cocok buat siapa? Jawaban dari gue jelas buat kalian para pelajar ataupun karyawan yang kerjanya akuntansi ataupun marketing, ya ini cocok buat kalian. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date